sallallahu alaihi wasallam. Pagi itu menyingsing dengan langit yang perlahan memerah. Di atas hamparan padang pasir yang masih diselimuti dingin sisa malam, tampak bayangan pasukan yang bersiap menempuh perjalanan terakhir menuju kota Mekah. Mereka bergerak meninggalkan Maraj Zahran pada hari Selasa pagi, tanggal 17 Ramadan tahun 8 Hijriah. Di bawah cahaya fajar yang beranjak terang, semangat membuncah dalam dada setiap prajurit Muslim. Kerinduan pada Ka'bah bercampur harapan akan tegaknya kebenaran di Tanah Suci. Rasulullah berdiri di tengah-tengah pasukannya, memandang wajah-wajah para sahabat yang menunggu instruksi. Ada sorot keyakinan yang terpancar dari mata beliau, keyakinan bahwa penaklukan Mekah tidak akan sekadar menjadi kemenangan militer, tetapi penanda bahwa kebenaran dan rahmat Allah kian tersebar. Beliau menatap horizon gurun sambil menghirup udara pagi dengan mantap. Terbayang di benaknya hari-hari sulit ketika kaum muslimin dulu diusir dari Mekah. Teringat pula bagaimana beliau dan para sahabat pernah diperlakukan dengan sangat kejam. Namun kini, kisah itu akan memasuki babak akhir yang menentukan. Umar bin Khattab berbisik pelan kepada Abu Bakar. "Wahai Abu Bakar, setiap langkah ini seakan mengingatkanku pada perjalanan kita dahulu. Saat itu kita berhijrah dengan hati diliputi kecemasan. Kini kita pulang dengan kekuatan yang diizinkan Allah." Abu Bakar menatap gurun luas di hadapan mereka. "Benar wahai Umar, Allah telah memenuhi janjinya bagi mereka yang bersabar. Semoga ini menjadi awal yang penuh berkah bagi seluruh penduduk Mekah." Di saat yang sama, jauh di barisan belakang, beberapa sahabat muhajirin lain tak kuasa menahan haru. Mereka menitikkan air mata, mengingat saudara-saudara mereka di Mekah. Ada yang telah memeluk Islam secara diam-diam. Ada pula yang masih bertahan pada kepercayaan lama. Harapan besar mereka, semoga semuanya terbuka hatinya hingga tidak perlu ada pertumpahan darah di tanah haram. Ketika matahari sudah agak tinggi, Rasulullah memberi perintah untuk melanjutkan perjalanan. Debu gurun terhempas oleh derap kaki pasukan. Suara unta dan kuda berpadu dengan deru napas manusia yang menahan lapar dan dahaga, mengingat sebagian masih mencoba menunaikan ibadah puasa. Meski begitu, di balik kelelahan fisik, terselip semangat membuncah untuk segera menjejak kota Mekah, tempat Ka'bah berdiri, kiblat bagi kaum muslimin di seluruh penjuru. Sesampainya di sekitar gerbang Mekah, di tengah riuh pasukan yang mulai berbaris rapi, Abu Sufyan melangkah maju. Belum lama ia memeluk Islam di Maraj Zahran, tetapi kini ia membawa misi penting, mengumumkan keputusan Rasulullah tentang jaminan keamanan bagi penduduk Mekah. Wajah Abu Sufyan menegang, tangannya sedikit gemetar menggenggam gagang pedang yang belum pernah ia hunus lagi sejak bersumpah setia pada Islam. Meski gugup, ia tahu tugasnya adalah pemberitahuan penting bagi semua warga. Abu Sufyan berteriak lantang, suaranya menggema di celah-celah bangunan Mekah. "Wahai penduduk Mekah, dengar dan catatlah. Rasulullah telah memutuskan, siapa yang menutup pintu rumahnya, maka ia aman. Siapa yang masuk ke rumahku, maka ia aman. Dan siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka ia aman." Orang-orang Quraisy yang berdiri di dekat gerbang dan di sepanjang jalan kota tertegun mendengarnya. Sebagian menanggapi dengan tatapan terkejut, sebagian lagi tampak lega. Suara Abu Sufyan terdengar nyaring, menggugah hati penduduk yang sejak semalam sudah dirundung kecemasan akan bala tentara besar yang mendekat. Seorang penduduk Mekah suaranya gemetar, berbicara kepada kerabatnya. "Apakah ini sungguh janji Rasulullah? Aku dulu mengenal kekerasan hati Abu Sufyan, namun kini dia mengumumkan perlindungan dari Muhammad. Mungkinkah kita benar-benar aman?" Kerabatnya menyentuh pundaknya. "Sebaiknya kita patuhi. Jika benar Muhammad memberi jaminan, lebih baik kita tenang di rumah. Jangan sampai kita memicu pertempuran sia-sia." Tidak semua warga menyambutnya dengan senyum lega. Ada pula yang masih menaruh dendam, enggan mempercayai Nabi. Namun ancaman pasukan besar dengan persiapan matang membuat siapapun gentar. Suara Abu Sufyan yang menggema menancapkan harapan dan sedikit demi sedikit meruntuhkan rasa takut. Bagi mereka yang masih menolak Islam, minimal jaminan keamanan ini menjadi kesempatan untuk menghindari pertumpahan darah. Sementara itu,
Di sisi lain, Rasulullah mengatur strategi pergerakan pasukan agar memasuki Mekah melalui beberapa jalur. Beliau membaginya menjadi 3 bagian. Pertama, sayap kanan di bawah komando Khalid bin Walid diperintahkan memasuki Mekah dari jalur dataran rendah. Kedua, sayap kiri di bawah komando Zubair bin Awam diperintahkan memasuki Mekah dari jalur dataran tinggi. Ketiga, pasukan Abu Ubaidah berjalan kaki tanpa senjata diperintahkan memasuki Mekah melalui lembah Wadi. Rasulullah memilih orang-orang ini bukan tanpa alasan. Khalid bin Walid yang baru memeluk Islam sebelum perjanjian Hudaybiyah terbukti tangguh dalam peperangan. Zubair bin Awam adalah salah satu sahabat terdekat, terkenal dengan kegagahan dan keteguhannya memegang amanah. Adapun Abu Ubaidah dikenal sebagai sahabat yang rendah hati, yang selalu siap menunaikan tugas dengan ketaatan penuh, bahkan tanpa persenjataan sekalipun. Rasulullah memberi instruksi terakhir, suaranya lembut namun tegas. Masuklah kalian ke Mekah dengan penuh kehati-hatian. Jangan menumpahkan darah kecuali terpaksa. Hormati tanah suci. Perlakukan penduduknya dengan maaf selama mereka tidak mengangkat senjata. Para komandan mengangguk. Ada ketenangan yang memancar dari wajah mereka. Kemenangan ini bukanlah ajang balas dendam, melainkan jalan untuk membersihkan Ka'bah dari berhala dan menegakkan kalimat tauhid. Di dalam hati masing-masing, mereka memanjatkan doa agar Allah menjaga mereka dari sifat congkak, serta melimpahkan hidayah bagi orang-orang Mekah. Khalid dengan pasukan di sayap kanan memulai perjalanan memasuki daerah dataran rendah Mekah. Langkah mereka mantap, suara gemerisik pasir dan kerikil menyertai derap kuda. Jantung Khalid berdegup kuat mengingat masa lalunya. Ia dulunya menjadi panglima yang gemar memerangi kaum muslimin. Kini, atas hidayah Allah, ia justru memimpin pasukan Islam untuk memasuki tanah kelahirannya. Sepanjang jalur, tidak banyak orang Quraisy yang memberanikan diri menghadang. Hanya di beberapa titik terjadi perlawanan singkat ketika sekelompok kecil Quraisy fanatik mencoba menghalau pasukan Khalid. Namun, Khalid dengan kepiawaiannya segera menenangkan pasukannya, lalu menawarkan pilihan, menyerah atau menghadapi senjata. Sebagian kecil tetap melawan, maka pertempuran terjadi secara singkat. Dalam waktu yang tak lama, Khalid dan para sahabat berhasil melucuti perlawanan itu. Khalid bin Walid berteriak, "Wahai kaum Quraisy, jangan pertumpahkan darah kalian sendiri. Rasulullah telah memberikan jaminan, letakkan senjata kalian, berlindunglah di rumah masing-masing atau Masjidil Haram." Suara Khalid menggema tegas, menunjukkan wibawa seorang panglima yang kini berkhidmat pada Islam. Sebagian penentang itu akhirnya terdiam, meletakkan senjata. Sebagian lain melarikan diri ke rumah, menutup pintu rapat-rapat sebagaimana sabda Nabi. Perlawanan cepat reda, tak ada pertempuran besar seperti yang ditakutkan. Khalid pun melanjutkan pergerakan, melintasi pemukiman yang mulai sepi, hingga akhirnya ia tiba di Bukit Syafa. Di sana, ia menanti pertemuan dengan Rasulullah. Sementara itu, hati Khalid terasa getir bercampur bahagia. Ia bersyukur tak harus menumpahkan banyak darah. Namun ia juga sedih mengingat betapa dahulu kebenciannya pada Islam hampir membutakan nurani. Kini, langkahnya justru diizinkan Allah untuk menjaga kehormatan Mekah dalam naungan Islam. Setiap derap kaki kuda menanamkan keyakinan bahwa ini memang jalan kebenaran yang telah lama ia cari. Beralih ke sayap kiri pasukan, Zubair bin Awam dan para sahabat melewati jalur berbukit di sisi dataran tinggi. Matahari kian memanas, memandikan mereka dalam keringat, tetapi tak memadamkan semangat. Sambil terus bergerak, Zubair menenangkan para sahabat agar tidak terpancing amarah bila ada sisa-sisa perlawanan di jalur tersebut. Begitu melewati lereng bukit dan memasuki area kota, Zubair justru tidak menghadapi perlawanan berarti. Beberapa warga Mekah memandang dengan tatapan khawatir, tetapi begitu mereka melihat bendera Rasulullah berkibar dan mendengar sabda tentang keamanan, tak banyak yang berani mengangkat senjata. Zubair menyeringai tipis pada pasukannya, menenangkan, "Alhamdulillah, sepertinya mereka sudah mendengar keputusan Rasulullah. Pastikan kita tidak menyakiti yang tak bersenjata. Jaga kedamaian ini." Angin kering gurun menerpa wajah-wajah lelah, seolah menjadi saksi bahwa Mekah makin terbuka menerima kedatangan kaum muslimin.
Perlahan Zubair melihat bangunan-bangunan rumah yang dulu sangat dibanggakan Quraisy, juga jalan-jalan yang pernah dijejaki Rasulullah semasa berdakwah di sini. Jauh di sanubarinya, ada rasa pilu atas segala penolakan masa lalu, namun juga kebahagiaan karena akhirnya penduduk Mekah akan merasakan cahaya Islam tanpa halangan. Zubair terus memacu kendaraannya hingga ia tiba di dekat sebuah tempat yang kelak disebut Masjid Al-Fat. Di sanalah ia menancapkan bendera Rasulullah dengan kokoh di tanah. Tindakan itu bagaikan simbol bahwa Mekah kini telah menerima Islam. Setelah menancapkan bendera, Zubair pun mendirikan tenda sederhana sebagai lokasi persinggahan. Nafasnya terasa lega tatkala ia menatap bendera itu berkibar. Zubair memandang bendera, berbicara pada sahabat-sahabatnya. Disinilah kita akan menunggu kedatangan Rasulullah. Kita tegakkan bendera beliau sebagai pertanda bahwa Mekah disambut dalam kedamaian, bukan kebencian. Para sahabat mengangguk, menyiapkan diri. Sebagian duduk beristirahat, menyeka keringat yang menetes deras. Adapun Zubair terus berdiri beberapa saat, hatinya dipenuhi syukur karena tak ada pertempuran yang berarti. Ia berharap perintah Rasulullah agar tidak menumpahkan darah kecuali terpaksa benar-benar terjaga hingga detik akhir. Di jalur lain, Abu Ubaidah melangkah bersama sejumlah sahabat tanpa senjata. Mereka diinstruksikan berjalan kaki melalui lembah wadi, menunjukkan niat damai yang sebenarnya. Langkah-langkah mereka menggema lembut di antara bebatuan tanpa sorak peperangan atau dentang senjata. Beberapa penduduk Mekah yang melihatnya terheran-heran, pasukan tanpa senjata? Mengapa tidak dipersenjatai? Seorang penduduk Mekah bersuara pelan pada teman di sebelahnya. Lihatlah mereka, tidak membawa pedang dan tombak, tapi tetap maju. Seakan-akan mereka yakin bahwa kami tak akan menyakiti mereka. Temannya memandang heran. Mungkin mereka ingin menunjukkan bahwa mereka datang dengan damai. Sungguh aneh, tapi ini menenangkan. Abu Ubaidah sendiri tetap khusyuk, matanya menatap lurus ke depan. Hatinya diliputi rasa haru karena bisa memasuki Mekah yang selama ini menjadi pusat ibadah kaum muslimin, walau masih dipenuhi berhala. Ia berdoa agar Allah memberi hidayah kepada sebanyak mungkin warga yang menyaksikan kedatangan mereka. Tidak ada benturan, berarti di lembah wadi, penduduk sudah mendengar pengumuman Abu Sufyan, membuat mereka bersikap menunggu tanpa perlawanan. Pada hari itu, angin sejuk berembus perlahan di pelataran Masjidil Haram. Peristiwa agung yang dinantikan sekian lama oleh kaum muslimin akhirnya tiba. Penaklukan kota Mekah telah terjadi dengan nyaris tanpa pertumpahan darah. Sekalipun suasana di kota masih diselimuti ketegangan, hati banyak orang diliputi rasa haru dan penuh tanda tanya. Bagaimana tanggapan Rasulullah kepada penduduk Mekah yang sebelumnya memusuhinya? Apa yang akan terjadi dengan berhala-berhala yang memenuhi Ka'bah? Setelah perjalanan panjang memasuki kota Mekah, Rasulullah dan para sahabat berkumpul di sekitar Masjidil Haram. Masjid yang dahulu sering menjadi saksi penyembahan ratusan berhala itu tampak lengang. Bayang-bayang Ka'bah membentang di tengah terik mentari, seakan menanti untuk disucikan dari segala kesyirikan. Para penduduk Quraisy yang masih bertahan di rumah-rumah atau berdesakan di pinggir jalan, menanti dengan cemas apa gerangan yang akan dilakukan Rasulullah. Apakah akan ada pembalasan atas segala penindasan di masa lalu? Ataukah ini awal dari sebuah lembaran baru bagi Mekah? Rasulullah melangkah dengan tenang, dikelilingi oleh para sahabat Muhajirin dan Ansyar. Di antara mereka tampak Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalha, Zubair, dan banyak lagi. Wajah-wajah mereka menampilkan campuran antara kekaguman, kelegaan, dan kesungguhan. Setiap langkah menuju Masjidil Haram mengingatkan mereka pada masa-masa penuh tekanan dan siksaan saat dakwah baru dimulai di Mekah. Umar bin Khattab berbisik menahan haru kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, tak pernah terlintas di benakku bahwa kita akan tiba pada hari seperti ini. Menyusuri jalanan Mekah tanpa rasa takut diiringi ribuan kaum muslimin. Masya Allah. Abu Bakar menatap Ka'bah dari kejauhan, suaranya tertahan emosi.
Benar, wahai Umar, ini semua semata-mata karena pertolongan Allah dan kesabaran Rasulullah. Sungguh betapa berharganya momen ini bagi kita semua. Orang-orang Quraisy yang bersembunyi di sudut-sudut halaman Masjidil Haram menatap dengan campuran perasaan, antara gentar, heran, dan penasaran. Mereka melihat bagaimana pasukan muslimin datang tidak dengan wajah beringas atau bentakan penuh amarah. Sebaliknya, ada ketenangan dan wibawa yang menyelimuti langkah Rasulullah. Tidak sedikit yang mulai merasakan hati mereka luluh. Walau masih dihantui rasa bersalah akibat tindakan permusuhan masa silam. Di hadapan mereka, tegak berdiri Ka'bah yang selama bertahun-tahun telah dipenuhi berhala. Konon ada sekitar 360 berhala besar dan kecil menghiasi tiap sudut, setiap sisi. Semuanya diukir dengan berbagai wujud, menjadi lambang kepercayaan masyarakat jahiliyah. Kini, Ka'bah itu akan dikembalikan fungsinya sebagai rumah ibadah kepada Allah semata, seperti semula di era Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu sampai di dekat Ka'bah, Rasulullah langsung menuju Hajar Aswad. Beliau mengusapnya dengan takzim, mengingatkan kaum muslimin bahwa batu tersebut hanyalah simbol, bukan sesuatu yang disembah. Disinilah biasanya umat Islam memulai tawaf. Wajah beliau memancarkan syukur mendalam bahwa akhirnya risalah tauhid akan ditegakkan di tempat yang paling suci, tanpa tercampur oleh khurafat jahiliyah. Kemudian beliau mulai melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Para sahabat turut mengiringi, sementara sebagian memperhatikan dari dekat dengan napas tertahan. Rasulullah saat itu memegang busur sebagai tongkat penunjuk. Di sekeliling Ka'bah berhala-berhala berdiri di atas alasnya, seakan menantang kebenaran tauhid yang dibawa oleh Islam. Ali bin Abi Thalib memandang jajaran berhala dengan penuh rasa geram. Wahai Rasulullah, inilah waktunya kita menghancurkan semua patung sesat ini. Bukankah Allah telah memerintahkan agar mengikhlaskan ibadah hanya kepadanya saja? Rasulullah mengangguk perlahan, menandakan setuju. Lalu beliau mulai mendorong berhala-berhala itu dengan busur di tangannya. Setiap kali berhala itu terdorong dan terjatuh, Rasulullah membacakan firman Allah. Rasulullah membaca ayat dengan suara lantang, dan katakanlah, yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Suara beliau bergema memenuhi Masjidil Haram, mengguncang hati penduduk Mekah yang menyaksikan. Suara patahnya berhala, retakan kayu, dentingan bebatuan yang jatuh, seolah menjadi simbol bahwa era kesyirikan sudah berakhir. Satu persatu patung besar maupun kecil runtuh di hadapan mata. Sebagian di antaranya hancur berkeping-keping, meninggalkan serpihan yang tak berdaya. Bagi kaum muslimin, momen itu sangat emosional. Mereka telah lama merindukan saat-saat di mana Ka'bah hanya menjadi tempat menyembah Allah semata. Sebagian sahabat meneteskan air mata. Ada yang merasakan kedamaian mendalam, seolah beban lama terangkat dari hati mereka. Sementara orang-orang Quraisy yang menonton, banyak yang tertunduk, menyadari betapa rapuhnya objek-objek yang selama ini mereka sembah. Menariknya, pada saat itu Rasulullah melakukan tawaf di atas hewannya. Beliau tidak turun ke tanah, menandakan kebolehan bagi seorang pemimpin untuk tetap menjaga wibawa dan keamanan di tengah kondisi belum sepenuhnya stabil. Di samping itu, Rasulullah saat itu tidak dalam keadaan ihram, sehingga ritual yang dilakukannya bukanlah umrah resmi, melainkan tawaf syukur atau tawaf penghormatan memasuki Masjidil Haram. Usai tawaf, Rasulullah berhenti di depan pintu Ka'bah. Di situ beliau memanggil Utsman bin Talha, yang selama ini dikenal sebagai pemegang kunci Ka'bah. Utsman, yang sudah lama menyimpan kunci itu sebagai bagian dari tradisi turun-temurun, datang dengan perasaan campur aduk. Ia menatap Rasulullah, lalu menunduk hormat. Rasulullah menyapa lembut, "Wahai Utsman bin Talha, berikanlah kunci itu padaku. Bukalah pintu Ka'bah agar aku bisa memasukinya." Utsman tanpa banyak kata mengulurkan kunci. Jemarinya sedikit gemetar. Dulu di masa permusuhan belum tentu ia akan melakukannya. Tapi kini ia sadar bahwa Rasulullah bukanlah orang yang semena-mena. Dengan perlahan, pintu Ka'bah dibuka. Beberapa sahabat terdekat menahan napas, menanti apa yang akan ditemukan di dalam rumah suci itu.
Begitu Rasulullah masuk, suasana di dalam Ka'bah agak gelap, hanya diterangi cahaya yang masuk melalui celah-celah ventilasi kecil. Namun, masih cukup tampak bahwa dindingnya dihiasi gambar-gambar. Di antara gambar itu, terlihat pula gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang digambarkan sedang melakukan ritual mengundi nasib dengan anak panah, sebuah kebiasaan jahiliyah yang jelas tidak pernah diajarkan oleh mereka. Melihat hal itu, kemarahan Rasulullah bercampur duka. Beliau pun bersabda, Rasulullah dengan suara bergetar, "Semoga Allah memerangi mereka orang-orang musyrik." Demi Allah, keduanya Nabi Ibrahim dan Ismail tidak pernah melakukan hal ini sama sekali. Kata-kata itu menegaskan betapa jauhnya perilaku kaum jahiliyah dari ajaran murni para nabi. Bagi Rasulullah, menggambarkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai pelaku undian, anak panah adalah penghinaan besar terhadap kesucian dakwah tauhid. Lalu, di sudut lain, Rasulullah melihat burung merpati dari kayu yang disimpan sebagai simbol atau mungkin sesembahan. Beliau segera menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Kayu itu patah, terbelah menjadi serpihan kecil, memperlihatkan kelemahan setiap patung atau simbol yang mereka sembah. Adapun gambar-gambar lain di dinding Ka'bah, beliau perintahkan untuk dihapus agar tidak tersisa satupun jejak kemusyrikan. Ali bin Abi Thalib yang ikut membantu, "Akan kuhapus semua gambar ini, wahai Rasulullah. Tak layak ada bayangan kesyirikan menodai rumah Allah." Satu persatu, noda lukisan di dinding Ka'bah dilenyapkan. Tangan-tangan sahabat bekerja sigap dengan hati yang bergolak, menyadari mereka sedang meluruskan kembali warisan Nabi Ibrahim, meniadakan segala hal yang bertentangan dengan tauhid. Harumnya debu kapur dan serpihan kayu menguar di udara, menandakan sebuah era baru. Ka'bah akan kembali bersih dari berhala dan simbol jahiliyah. Setelah semua berhala, patung dan gambar terhapus, Rasulullah melakukan salat di dalam Ka'bah. Momen ini benar-benar mengharukan bagi para sahabat yang menyaksikan dari luar. Ada yang memejamkan mata, seakan merasakan getar kebesaran Allah menyelimuti tempat suci itu. Suasana di luar Ka'bah menjadi sunyi. Para sahabat menantikan dengan penuh takzim, sementara sejumlah penduduk Mekah yang tadinya masih ragu, perlahan mendekat untuk menonton. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Rasulullah seterusnya. Rakaat demi rakaat, Rasulullah meneguhkan niat bahwa Ka'bah kini telah kembali pada fungsinya semula. Tidak terdengar suara lain kecuali hembusan angin yang menelusup melalui celah pintu dan dinding. Usai sholat, beliau keluar dengan wajah tenang, membawa aura yang meneduhkan. Masyarakat Quraisy yang berkerumun di sekitar halaman Ka'bah terpaku. Keheningan itu pecah ketika Rasulullah keluar dan berdiri di hadapan penduduk Mekah yang berkumpul. Mereka yang selama ini menentang dakwah Islam merasa khawatir, penasaran, dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Rasulullah mulai berbicara. Suaranya menyebar, menggema di pelataran Masjidil Haram. Rasulullah menyeru lantang, "Tiada ilah selain Allah, tiada sekutu baginya. Dia yang menepati janjinya, menolong hambanya, dan hanya Dia yang menghancurkan kekuatan musuh. Ketahuilah bahwa setiap kekuasaan, harta benda, atau darah ada di bawah kedua kakiku ini, kecuali kekuasaan mengurusi Ka'bah dan memberi minum jamaah haji." Kata-kata ini memancarkan kekuatan tauhid. Ia menegaskan bahwa segala bentuk arogansi dan kebanggaan jahiliyah telah runtuh di hadapan Allah. Sementara itu, tanggung jawab menjaga dan mengurus Ka'bah, serta memberi minum jamaah haji, tetaplah tugas mulia yang diemban oleh keluarga tertentu sejak zaman dahulu. Tentu jika mereka bersedia menerima Islam dan menunaikan tanggung jawabnya dengan benar. Rasulullah melanjutkan dengan nada serius menatap kaum Quraisy. "Wahai kaum Quraisy, sesungguhnya Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dan pemujaan terhadap nenek moyang. Manusia berasal dari Adam dan Adam berasal dari tanah." Kata-kata itu menghunjam jantung mereka, menumbangkan segala kesombongan yang pernah ada. Dahulu suku Quraisy berbangga diri sebagai penjaga Ka'bah, menilai diri mereka lebih mulia daripada suku lain. Kini Rasulullah menekankan bahwa tiada keistimewaan di sisi Allah selain ketakwaan. Rasulullah lalu membaca firman Allah,
Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi, Maha mengenal. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Gema ayat suci itu membuat suasana semakin khidmat. Orang-orang Quraisy saling pandang, menelan ludah, merenungkan betapa luasnya rahmat Islam yang tidak lagi mendiskriminasi keturunan dan status sosial. Bagi kaum muslimin, ayat ini menegaskan kembali semangat persatuan dan persaudaraan di bawah bendera tauhid. Setelah hening sejenak, Rasulullah menatap rombongan Quraisy dengan pandangan lembut namun tegas. Muka mereka tampak penuh kecemasan. Mereka ingat betul bagaimana mereka menyakiti Nabi, menyiksa para sahabat, bahkan mengusirnya dari kampung halaman. Ketakutan membayang. Apakah ini saatnya pembalasan? Rasulullah melontarkan pertanyaan. Wahai kaum Quraisy, menurut kalian, apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Orang-orang Quraisy terdiam. Mereka tak mampu menatap mata beliau, namun tak ingin pula berpaling. Salah seorang tokoh Quraisy menjawab dengan harapan tipis di dadanya. Tokoh Quraisy dengan suara tercekat, "Kami berharap kebaikan, wahai Muhammad. Engkau adalah saudara yang mulia, anak dari saudara yang mulia." Pernyataan ini seolah mewakili suara semua penduduk Mekah yang bersimpuh menantikan vonis. Mereka menyebut Rasulullah sebagai saudara yang mulia untuk menunjukkan pengakuan sekaligus permohonan ampun. Barangkali di hati mereka terngiang betapa mereka telah berbuat zalim, tapi kini tak punya daya selain memohon belas kasih. Keheningan selanjutnya diisi oleh kalimat menyejukkan. Rasulullah mengucapkan kata-kata yang akan dikenang sepanjang sejarah. Rasulullah tersenyum ringan, kemudian berkata, "Saya katakan kepada kalian apa yang dikatakan Yusuf kepada saudaranya. Pada hari ini tidak ada dendam untuk kalian. Pergilah, sesungguhnya kalian bebas." Kalimat itu sontak menghentak dada setiap orang. Alih-alih memerintahkan hukuman, Rasulullah justru mencontohkan sikap Nabi Yusuf alaihissalam yang memaafkan saudara-saudaranya meski mereka pernah berbuat jahat padanya. Bagi orang-orang Quraisy, keputusan ini bak cahaya fajar yang membuyarkan kegelapan. Mata mereka membelalak takjub, sementara hati mereka terguncang karena tak menyangka Rasulullah sedemikian pemaaf. Sebagian orang Quraisy menunduk, mengeluarkan air mata penyesalan, namun juga kelegaan. Ada yang lunglai karena beban rasa bersalah, kemudian sujud syukur karena mereka terhindar dari balasan yang mengerikan. Kaum muslimin pun terharu melihat besar hati Nabi mereka. Umar bin Khattab yang terkenal keras, tak kuasa menahan kepiluan bahagia. Ia menunduk, berzikir di dalam hati, memuji kebesaran akhlak Rasulullah. Umar bin Khattab berbisik pada Ali, "Masya Allah, sungguh aku tak bisa membayangkan ketinggian akhlak ini. Dahulu mereka menyiksa kita, sekarang Rasulullah bebaskan mereka tanpa syarat." Ali mengangguk, menitikkan air mata. "Beginilah Islam, wahai Umar. Seandainya penduduk Mekah tahu betapa indahnya ajaran ini sejak dulu, tentu tak akan ada permusuhan." Setelah menyampaikan pidato pengampunan, Rasulullah memanggil kembali Utsman bin Talha. Dengan tenang beliau mengembalikan kunci Ka'bah kepadanya. Padahal sempat terbetik di pikiran banyak orang, apakah kunci itu akan diambil alih oleh kaum muslimin? Ternyata tidak. Rasulullah tetap menghormati hak pemegang kunci, asalkan mereka merawat Ka'bah sesuai perintah Islam. Rasulullah menyerahkan kunci, memandang Utsman bin Talha dengan bijak. "Terimalah kunci ini dan rawatlah amanahmu dengan sebenar-benarnya. Tak seorang pun boleh mencabutnya darimu, kecuali orang yang zalim." Kata-kata itu menjadi bukti keluhuran Rasulullah, menegaskan bahwa penaklukan Mekah bukan upaya perebutan kekuasaan atau pemusnahan suku tertentu, melainkan usaha mengembalikan keagungan Ka'bah sebagai pusat peribadatan kepada Allah semata, sesuai jejak Nabi Ibrahim. Ketika waktu salat tiba, Rasulullah memberikan sebuah perintah yang selamanya akan dikenang. Memerintahkan Bilal bin Rabah untuk naik ke atas Ka'bah dan mengumandangkan azan. Perintah ini sekaligus menjadi simbol bahwa tak ada lagi larangan bagi kaum muslimin untuk beribadah di tempat suci itu, dan bahwa orang-orang yang dulu dipandang rendah pun
kini menjadi mulia dalam Islam. Bilal, seorang mantan budak yang pernah disiksa hebat oleh tuannya di Mekah, kini berdiri di puncak Ka'bah. Nafasnya tertahan, matanya menatap ke arah langit yang cerah, lalu ia membuka mulutnya memanggil manusia kepada Allah. Suara azan yang merdu menggema, menggugah hati setiap orang di dalam dan sekitar Masjidil Haram. Orang-orang Quraisy menengadah, takjub akan keindahan dan keberanian ini. Bilal melantunkan azan penuh keharuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bagai hembusan angin segar yang menerpa kota, kalimat-kalimat tauhid itu melingkupi seluruh Mekah. Sebagian penduduk yang masih kafir merasakan ketenangan aneh, seakan ini adalah panggilan jiwa yang tak bisa dibungkam. Sementara kaum muslimin menitikkan air mata, teringat betapa Bilal dulu disiksa di gurun pasir, sambil dipaksa menanggalkan keimanan. Kini Bilal justru menjadi juru panggil salat di atas rumah Allah yang paling suci. Umar bin Khattab merasakan haru mendalam, bicara pada Abu Bakar. Masya Allah, lihatlah Bilal. Dulu punggungnya dibakar terik matahari dan dadanya ditekan batu besar. Kini ia bersuara lantang dari puncak Ka'bah dengan kalimat yang membesarkan nama Allah. Abu Bakar tersenyum, menahan linangan air mata. Sungguh, ini balasan dari Allah bagi orang yang teguh memegang iman. Betapa indahnya Islam. Azan Bilal menyentuh hati setiap insan yang mendengar. Bagi penduduk Mekah, ini adalah pernyataan jelas. Zaman kesyirikan telah berlalu, dan cahaya tauhid menyinari kota ini. Tidak ada pertumpahan darah masif, tidak ada balas dendam brutal sebagaimana ditakuti banyak orang. Yang ada hanyalah pembersihan Ka'bah dari berhala dan penghancuran simbol-simbol kesyirikan, diiringi pintu maaf yang terbuka selebar-lebarnya bagi siapapun yang menyerah. Selesai azan, orang-orang pun bersiap menunaikan sholat. Rasulullah mengimami para sahabat, sementara sebagian penduduk Quraisy memperhatikan dalam diam. Ada yang menonton dari balik tirai rumah, ada pula yang diam-diam mengikutinya sambil menahan isak tangis karena sadar inilah kebenaran. Mereka menyaksikan bagaimana kaum muslimin melakukan ruku', sujud, dan tumaninah dengan khusyuk. Bersatu dalam satu barisan tanpa membedakan suku atau status sosial. Setelah sholat, Rasulullah berbaur dengan kaum muslimin, menebar senyum, menenangkan mereka yang masih syok akan perubahan drastis ini. Para sahabat menyalami penduduk Mekah yang bersedia mendekat, meyakinkan mereka bahwa tidak ada lagi permusuhan. Sebagian malah memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Rasa damai perlahan meresap ke segala penjuru kota. Tidak sedikit penduduk Mekah yang mulai membuka hatinya. Sejumlah tokoh Quraisy bahkan datang kepada Rasulullah, menyatakan keislaman mereka lantaran terpukau akan akhlak beliau. Mereka mengatakan belum pernah melihat seorang penakluk yang begitu pemaaf dan lembut, padahal posisi kekuasaan sedang berada di tangannya. Seorang mantan penentang Islam mendatangi Rasulullah, berbicara terharu. Wahai Muhammad, dahulu aku memusuhimu habis-habisan. Kini melihatmu memaafkan semua, hancur rasa sombongku. Aku bersaksi tiada ilah selain Allah dan engkau adalah Rasul-Nya. Rasulullah membalas dengan senyum hangat. Tanpa dendam, tanpa sinis, sikap inilah yang mengikat hati manusia lebih kuat daripada rantai manapun. Hari-hari berikutnya, Mekah pun berkembang menjadi kota yang damai, sentra tauhid, di mana Ka'bah dibersihkan sepenuhnya dari berhala dan gambar sesat, serta di mana azan kini berkumandang 5 kali sehari dari dekatnya.